kami, modal ventura salah satu solusi yang menjanjikan. Pernyataan modal bersifat jangka panjang, yakni biasanya di atas 3 tahun. Jangka waktu masa pernyataan modal dibatasi dan keputusan keuangan nomor 1951 atau KMK 013 atau 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Pasal 4 ayat 2 memberikan batasan bahwa pernyataan modal tersebut bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Jenis-jenis lembaga pembiayaan. 1. Badan usaha perusahaan pembiayaan secara khusus didirikan untuk melakukan bisnis penyewaan, pembiayaan, pembiayaan konsumen, atau kartu kredit. 2. Venture capital company adalah badan usaha dalam lembaga pembiayaan yang melakukan pembiayaan bisnis atau pernyataan modal di perusahaan yang menerima bantuan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan dalam bentuk pemberian modal, berpartisipasi dalam pembelian dan pembagian atas hasil usaha. 3. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pendanaan dalam bentuk penyediaan dana untuk proyek infrastruktur. Nah, jumlah perusahaan lembaga pembiayaan di Indonesia 2012 sampai Agustus akhir, lembaga pembiayaan di Indonesia mencapai 255 perusahaan. Jumlah tersebut terdiri dari 188 perusahaan pembiayaan, 65 perusahaan modal ventura, dan 2 perusahaan pembiayaan infrastruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Umairah dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 soal nomor 3 dan 4. Soal nomor 3 yaitu, jelaskan alasan mengapa harus memberikan barang sebagai jaminan saat berhutang pada pegadaian, serta barang seperti apakah yang dapat menjadi jaminannya. Jadi, dalam suatu perjanjian yang menimbulkan utang piutang di antara pihak, umumnya kreditor akan meminta debitur untuk menyerahkan jaminan. Jaminan tersebut dipergunakan untuk menyelamatkan kreditor apabila di kemudian hari ternyata debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya. Barang yang dapat menjadi jaminan adalah rumah, tanah, kebun, sawah, dan barang-barang berharga lainnya. Soal nomor 4 yaitu, di antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah, jenis pegadaian manakah yang lebih menguntungkan bagi nasabah? Jelaskan alasanmu. Menurut saya, pegadaian syariah. Karena di dalam pegadaian syariah, tidak terdapat bunga yang membebankan pada penerima pinjaman yang terus bertambah. Selain itu juga, pegadaian syariah lebih mengedepankan prinsip-prinsip keislaman yang berlandaskan Al-Quran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Yang pertama ada lessor. Lessor adalah perusahaan atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lesi dalam bentuk barang modal. Lessor dalam financialist bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai pembiayaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan lessor dalam operator list bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang bergandengan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut. Yang kedua ada lessee. Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Lessee dalam financialist bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran maupun secara berkala. Pada akhir kontrak leasing, lessee memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya, pihak lessee memiliki hak untuk membeli barang tersebut berdasarkan nilai sisa. Dalam operating lease, lessee dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi lessee terhadap kerusakan. Yang ketiga, ada supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dalam mekanisme financial lease, supplier langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang melakukan pembayaran.
Sebaliknya, dalam operating lease, supplier menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran yang setelah disepakati oleh kedua belah pihak, baik secara tunai maupun berkala. Yang terakhir, ada bank atau kreditor. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak leasing. Namun, pihak bank memegang peranan hal dalam penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease di mana sumber daya pembiayaan lessor dipenuhi oleh kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak ditutupi kemungkinan menerima kredit dari bank untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada lessee atau lessor. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang tujuan adanya pegadaian. Pegadaian di Indonesia memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama adalah untuk melaksanakan dan menunjang sebuah program pemerintahan dalam bidang pembangunan nasional dengan cara memberikan pinjaman ataupun memberikan kredit dengan hukum gadai atau memberikan jaminan atas barang yang dimiliki. Yang kedua adalah untuk meminimalisir terjadinya permasalahan yang semakin besar seperti timbulnya praktik ijon, pegadaian dalam sistem gelap, riba dan pinjaman dengan bunga yang tidak wajar dan justru memberatkan masyarakat secara umum. Lalu tujuan yang ketiga atau tujuan yang terakhir adalah untuk menyediakan dana dengan cara yang cukup mudah dan sederhana tanpa perlu merepotkan lagi. Bagi masyarakat, baik di dalam kota ataupun pedesaan, baik digunakan untuk kebutuhan konsumsi, kebutuhan bisnis, ataupun pengembangan produksi yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu tentang jenis-jenis pegadaian yang ada di Indonesia. Di Indonesia, pegadaian terbagi atas 2 jenis, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional ini merupakan sebuah lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Lalu yang kedua ada pegadaian syariah. Pegadaian syariah ini adalah sebuah lembaga keuangan atau divisi dan bentuk penggadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariat Islam. Hal-hal yang berhubungan dengan pengusahaan pembiayaan yaitu 1. Perusahaan atau badan usaha, yang kedua lembaga pembiayaan, yang ketiga perusahaan pembiayaan, yang keempat lembaga hukum sebagai institusi hukum dan ekonomi, misalnya untuk memperoleh keuntungan, perencanaan, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan lain-lain. Yang kelima, bentuk badan hukum, yaitu terdiri dari 2, yaitu publik, misalnya negara, provinsi, kota. Yang kedua adalah dalam bentuk perdata, misalnya PT dan CV. Transaksi anjak piutang melibatkan 3 pihak yang terlibat, yaitu 1. Kreditor atau klien, merupakan perusahaan pemilik piutang atau perusahaan yang menjual piutang. Yang kedua, perusahaan anjak piutang atau factoring, merupakan perusahaan yang akan membeli atau mengambil alih piutang atau menjual kredit debiturnya. Yang ketiga, ada debitur, yaitu merupakan perusahaan atau nasabah yang memiliki masalah dalam pembayaran tagihan utang kreditor atau klien. Di sini saya Kedwi Saskia akan membacakan jawaban dari kelompok 4, yaitu nomor 3 dan 4. Apa saja sih jenis pegadaian? Jenis pegadaian ada 2. Pertama adalah pegadaian konvensional dan yang kedua adalah pegadaian syariah. Peranan pegadaian dalam perekonomian adalah sebagai lembaga keuangan non-bank yang membantu masyarakat dalam memberikan pinjaman modal dengan jaminan suatu aset tertentu yang nilainya ditaksir sesuai dengan besarnya pinjaman. Dengan modal tersebut, maka masyarakat dapat melakukan usaha dan secara otomatis akan meningkatkan perekonomian mereka. Pengertian pegadaian menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Subagio. Pegadaian yaitu suatu lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman ke masyarakat dengan ciri khusus yakni berdasarkan pada aturan gadai. Yang kedua adalah menurut Sigit Riandaru. Pegadaian ialah salah satu badan usaha
di Indonesia yang resmi dalam menjalankan berbagai kegiatan keuangan seperti menerima barang yang berharga serta menyalurkan dana ke masyarakat sesuai aturan hukum gadai. Menurut Susilo, pegadaian ialah salah satu hak yang dapat diperoleh oleh seseorang yang memiliki piatung atas barang bergerak. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Jessica Diana dari kelompok 2, absen 40. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari pertanyaan kelompok 5 nomor 1 dan 2. Nomor pertama, pertanyaannya sendiri itu adalah apa pengertian lembaga pembiayaan menurut Kepres nomor 61 tahun 1988. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dengan bentuk penyediaan modal atau barang usaha atau barang modal yang tidak menarik secara langsung dana dari masyarakat. Yang kedua adalah jelaskan komponen-komponen yang terlibat dalam lembaga pembiayaan. Yang pertama itu ada leasing atau yang lebih dikenal dengan sewa guna usaha, merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua itu ada pembiayaan konsumen. Jenis kegiatan ini kegiatan pembiayaan penggandaan barang untuk konsumen yang pembayarannya dilakukan secara berangsur. Yang ketiga itu ada anjak piutang. Anjak piutang adalah kegiatan pembayaran dalam bentuk pembelian piutang jangka pendek dari sebuah perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir adalah modal ventura. Modal ventura adalah penyertaan modal terhadap suatu perusahaan pasangan usaha dalam waktu yang telah disepakati. Itulah jawaban dari pertanyaan kelompok 5 nomor 1 dan 2, dan pertanyaan 3 dan 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pegadaian juga memiliki pengertian, yaitu merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan di Indonesia yang bukan bank, yang mempunyai berbagai kegiatan untuk dapat membiayai kebutuhan masyarakat, baik itu bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai. Menjawab pertanyaan nomor 3 dari kelompok 5, Pegadaian juga merupakan salah satu dari perusahaan BUMN Indonesia yang bergerak dalam bidang penyaluran kredit untuk masyarakat berdasarkan hukum gadai yang ada. Ada 7 jenis produk pinjaman Pegadaian. Yang pertama ada produk KCA atau kredit cepat dan aman. Produk ini tersedia untuk semua nasabah yang ingin memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif mereka. Produk KCA bisa menjadi solusi yang terpercaya bagi Anda yang ingin mendapatkan pinjaman dengan cara yang aman, mudah, dan cepat. Yang kedua ada produk Rasida atau kredit angsuran dengan sistem gadai. Kredit yang menggunakan sistem gadai ini tersedia untuk nasabah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk tujuan pengembangan usaha mereka. Nasabah UMKM yang menggunakan produk ini bisa mendapatkan pinjaman berupa uang tunai dengan sistem gadai. Untuk pembayarannya bisa dilakukan dengan sistem kredit. Yang ketiga ada kreasi atau kredit angsuran sistem fidusia. Ini merupakan kredit dengan asuransi bulanan bagi pelaku UKM untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Sistem fidusia sendiri adalah pinjaman dengan agunan cukup berupa BPKB sehingga peminjamnya bisa menggunakan kendaraan untuk usaha. Yang keempat ada KCA Prima. KCA Prima adalah kredit cepat dan aman dengan bunga 0% dan jangka waktu hingga 60 hari. Tenor ini bisa diperpanjang. Yang kelima ada Kreasi Fleksi. Kreasi Fleksi adalah layanan kredit dengan pola angsuran pembayaran fleksibel bagi nasabah petani dan non-petani. Agunan yang digadaikan berupa kendaraan bermotor, emas, alat produksi, dan persediaan. Yang terakhir ada Pegadaian LAN. Pegadaian LAN adalah gadai syariah untuk mendapatkan pinjaman dengan jaminan berupa emas, perhiasan, emas batangan, berlian, ponsel pintar, laptop, barang elektronik lainnya, motor, mobil, dan juga kendaraan yang lain. Sekian jawaban dari kelompok kami, terima kasih.